Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengakses quizzes ya. Hal pertama yang dilakukan adalah memilih browser. Kemudian ketika kita sudah punya akun, maka tinggal menuliskan saja ya, quizzes.com seperti ini, quizzes.com, kemudian /admin. Nah, kayak gini nih. Kalau sudah punya akun. Jadi ketika saya klik seperti ini, maka langsung muncul nih akun saya nih bernama Junaidi Abdillah. Kemudian kali ini kita akan membuat quizzes yang tidak hanya sekedar quiz ya, tetapi kita akan memanfaatkan fitur baru dari quizzes, yaitu pelajaran. Jadi ini bisa digunakan untuk presentasi interaktif, jadi menyampaikan materi, kemudian juga bisa memberikan kuis di dalamnya. Oke, jadi kita pilih dulu ini ya, pelajaran, kita klik, kemudian kita tuliskan dulu kira-kira tema yang akan kita tuliskan apa. Oke, dalam hari ini saya akan mengangkat tema tentang inviting ya, materi kelas 8 inviting. Kemudian pilih mata pelajaran yang relevan yaitu bahasa Inggris. Kemudian kalau sudah kita tulis judulnya, kemudian mata pelajarannya, kemudian kita klik next. Nah, tampilan pertama seperti ini Bapak Ibu. Jadi secara otomatis karena tadi kita menuliskan inviting, maka di sini muncul inviting. Sementara di sini muncul Junaidi Abdillah karena akun saya tadi saya beri nama Junaidi Abdillah. Kalaupun ingin diganti ya bisa. Ini misalnya diganti apa? Kurang lengkap misalnya. Junaidi Abdillah apa gitu misalnya, dilengkapi dengan gelarnya SPD misalnya. Seperti itu bisa. Tinggal klik aja di sini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menentukan tema Bapak Ibu. Jadi di sini ada pilihan tema ini. Kita bisa klik memilih tema. Ini ada 3 warna dasar ya, ada putih, kemudian ada hitam, kemudian ini warna apa ini? Ungu ya. Nah, kita tinggal pilih sesuai selera. Kemudian juga kita bisa memilih animasinya ya. Jadi background beranimasi, misalnya seperti ini. Nah, bisa bergerak-gerak. Kita bisa ganti tinggal mengekliknya di sini. Nah, seperti ini. Misalnya putih nih, warna putih nih. Kita mau ganti seperti ini, boleh, bisa. Atau seperti ini. Nah, kita coba yang ini saja ya. Oke. Kalau sudah, kita close. Nah, ini sudah menjadi judulnya. Kemudian kita akan menambahkan slide. Bagaimana caranya? Kita bisa mengklik ini ya, tambahkan slide baru. Tambahkan slide baru. Nih misalnya milih mau yang kosong, mau yang polanya seperti ini, polanya seperti ini, atau yang lainnya ini. Ini sesuai selera kita. Konsepnya yang akan dibuat seperti apa? Kalau misalnya kita pengen menulis objektif atau tujuan pembelajaran ya cukup diberikan kosong. Kemudian kita bisa milih temanya lagi. Misalnya tema ini mau kita kasih warna putih biasa saja, kayak gini misalnya. Terus kita close. Kemudian kita tuliskan tujuan pembelajarannya. Nah, saya sudah mempersiapkan file yang akan kita gunakan untuk membuat presentasi setelah quiz. Saya akan buka dulu di mana ya, di picture sini, kemudian di sini ya. Saya taruh di sini. Nah, ini ya. Saya copy saja ini. Copy. Kemudian saya taruh di sini ya. Ini ya teks kayak gini, tinggal di Ctrl V. Nah,
Nah, seperti ini jadinya. Kalau misalnya kita menghendaki biar fontnya besar, ya dibesarkan sesuai dengan uh, selera kita. Nah, tinggal menyesuaikan saja. Nah, kayak gini misalnya. Kalau besar ditambah lagi, disesuaikan saja. Harus kayak gini dulu ya, diblok dulu, terus diganti. Nah, misalnya ini seperti ini. Kalau terlalu besar berarti diblok lagi. Segini. Oke. Kalau misalnya ini sudah cukup dan kemudian kita akan menambah slide baru, ya kita klik lagi slide barunya ini. Nah, kosong lagi misalnya. Kemudian kita tambahkan materi ya. Kebetulan ini ada materi inviting, tepat bentuknya seperti ini ya. Ini sudah dalam bentuk gambar dan ada filenya di sini, maka saya cari saja di sini. Nah, saya kembali lagi ke sini ya. Ini kan ada pilihan nih untuk memilih gambar, kemudian audio, video. Cuma fasilitas video dan audio ini tidak bisa digunakan untuk akun kita yang free ini, yang gratis ini tidak bisa. Ini untuk yang super atau yang berbayar ya, setahun yang 300.000 atau berapa itu. Nah, kalau untuk gambar bisa, coba kita klik gambar, kemudian kita bisa pilih ya, ini dari internet tinggal ngetikkan saja. Kalau kita punya gambar dari PC kita atau laptop kita, ya kita cari di sini nih. Kita cari tadi di picture, kemudian inviting, cari nih. Nah, dialognya di sini nih. Proses, kemudian kita save, maka akan muncul di sini. Nah, ini tinggal menyesuaikan saja, misalnya seperti ini. Mau dibuat seberapa ya, misalnya segini ya, tinggal ukur saja sesuai keinginan, dan tentunya keterbacaannya bisa buat, jangan kebesaran, tidak enak di apa namanya, dilihat juga nggak nyaman pembaca untuk melihatnya. Nah, oke. Kalau misalnya kita pengen kok warnanya putih terus ya, diganti temanya gimana? Oke, cari aja temanya. Misalnya diganti warna ini. Nah, ada tambahan kayak gini, atau mungkin seperti ini. Boleh lah. Yang penting enak dipandang gitu. Oke, selanjutnya kita buat slide lagi ya. Kita tambahkan slide lagi si warna putih. Misalnya kita ganti dengan warna putih, ya kita ganti warna putih seperti ini. Close, kemudian kita cari lagi ya, karena ini dialog biar rapi, itu pakainya sudah diubah menjadi gambar ini. Jadi saya sudah siapkan di sini. Oke, kita ukur, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita menambahkan teks ya, misalnya menulis ya, kalau kita malas menulis dan sudah ada filenya kan tinggal copy seperti ini. Copy dari file yang sudah ada, kemudian kita sisipkan ini ya, teks. Nah, taruh di sini, Ctrl V. Nah, ini tinggal mengatur size-nya. Nah, kalau mau besar ya dibesarin kayak gini. Kalau tidak berubah karena belum diblok, berarti Ctrl A, Ctrl A. Terus misalnya diubah menjadi 36. Nah, seperti ini misalnya. Dibuat rata kanan kiri. Bisa enggak? Karena udah ngefek ya, rata kiri saja ya. Nah, rata kiri, kemudian
Kalau ini terlalu besar dibuat standar lagi ya, misalnya segini. Kalau sudah bisa terbaca tidak masalah. Oke. Nah, oke, selanjutnya nih. Ini kebalik ya tadi, bentar. Coba saya koreksi dulu ya. Nah, ini dikecilin segini. Yang tulisannya itu nih, masuknya di sini harusnya. Oke. Nah, ini harusnya ya. Bentar. Nah, settingannya kan kayak gini. Habis dialog penjelasan, kemudian penguatan lagi, inviting. Contohnya seperti apa, kemudian ada acceptingnya bagaimana, decline-nya seperti apa. Oke. Anggap saja bahwa materi tentang inviting ya untuk siswa-siswa itu sudah ya, dimulai dari ini tadi ya, tujuan pembelajaran, kemudian ada materi ini terkait dengan inviting ini tadi. Kemudian ini tadi resumanya ya terkait dengan ekspresi-ekspresi yang digunakan. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan. Ketika kita sudah menjelaskan tentang materi, kita mencoba mengecek pemahaman siswa terkait dengan materi yang baru saja kita sampaikan. Oke, kita buat slide baru ya. Kita akan membuat 5 buah soal cukup ya. Nah, karena kita akan membuat soal, nah maka jenis pertanyaannya kan bisa dipilih ini ya. Bisa pilihan ganda, isi bagian yang kosong, pemilihan, kemudian terbuka. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba yang di pilihan gandanya ya. Maka kita klik di sini. Pilihan ganda, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ada pilihan ini, bisa untuk A, B, C, D. Kalau misalnya butuh E ya ditambahkan lagi. Dan kita juga bisa memilih membuat jawaban yang lebih dari satu, yaitu nanti diklik ini kayak gini, diaktifkan kayak gini. Karena kalau kita cuma pengen jawaban tunggal, maka ya tidak perlu diaktifkan. Oke ya, kita ambil saja soalnya dari ini tadi ya, dari ini aja yang sudah saya siapkan nih. Misalnya ini saya copy, kemudian saya masuk lagi ke kuisisnya, saya CTRL-V ya, gini aja. Nah, kemudian karena ini dialog kan tidak mungkin kita nulis di sini toh, makanya enaknya kan pakai gambar nih. Sudah saya siapkan gambar yang saya ambil dari buku paket yang dari pemerintah itu ya, dari pemerintah itu. Nah, dan saya ambil gambarnya. Coba kita lihat tadi yang pertama soalnya yang mana. Oh ini ya, yang Lina ya. Oke, yang Lina berarti ini ambil, kemudian kita open, selanjutnya kita save. Nah, maka akan muncul di sini. Kemudian kita tinggal memilih opsinya, membuat opsinya. Nih, tinggal copy-copykan saja ya di sini ya. Taruh sini, Ctrl V. Kemudian cari lagi filenya. Nah, cara membuat sendiri kan kayak gini. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengambil soal orang lain yang dikopikan dan diedit di kita. Cuma kita berlatih dari nol ya. Artinya berlatih membuat itu. Kemudian stop working. Oke. Nah, selanjutnya kita cari jawaban yang benar dengan mengekliknya ya. Misalnya ini tadi ekspresi yang Siti katakan untuk mengundang Lina, mengajak Lina. Invite itu bisa diartikan mengundang atau mengajak ya, inviting. Maka ini ya jawabannya ya.
Nah, ini harus warna hijau seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengatur waktu. Nih, bisa memilih dari 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik. Dan standarnya, defaultnya itu 30 detik. Kalau memang merasa terlalu lama, ya diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya teksnya panjang, misalnya katakanlah kita membuat kuisisnya menggunakan teks rikan, procedure, kemudian naratif, tidak mungkin toh kita memberikan waktu 30 detik itu, nanti ya baru sekilas saja sudah hilang ganti soal seperti itu. Kalau hanya sekedar seperti ini ya, ekspresi ini mungkin pakai standar 30 detik, it's okay. Oke ya. Berarti ini sudah clear yang nomor satu. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita buat lagi soal yang ini kan baru soal satu. Slide baru kita pakai pilihan ganda lagi karena kebetulan kita settingnya pakai pilihan ganda. Oke. Kemudian kita cari tadi ya yang sudah kita siapkan nih bang soalnya ini. Nomor 2 kita taruh sini, kontrol CTRL-V di di keyboardnya. Ini gambarnya yang Udin. Oke, cari gambarnya sini ya. Kemudian kita cari di komputer kita dengan mengklik ini, cari Udin. Sudah ketemu, di open. Selanjutnya kita save. Nah, seperti ini sudah muncul nih, sudah kelihatan. Kemudian kita isikan pilihannya nih, kalimatnya. Get up, klik sini, Ctrl V. Kemudian balik lagi ke sini, di blok sampai sini. Ini kan Ctrl C gitu ya. Terus klik sini, Ctrl CTRL V. Balik lagi sini. Kemudian sini Ctrl V. Kemudian ini. Nah, ini ya dari pertanyaan kita lihat, what did Udin say to accept, menerima, berarti ini jawabannya ya. Nah, harus hijau kayak gini. Kalau belum hijau kayak gini, misalnya masih kayak gini, berarti belum valid nanti jawabannya ketika anak-anak menjawab, jadi rame pasti, lu gimana ini Pak, gimana ini Bu, kayak gitu. Oke, soal nomor 2 sudah. Kemudian selanjutnya kita akan buat soal sampai 5 ya. Oke, pilihan ganda, kemudian kita cari lagi biar hafal nanti. Kita copy, kemudian taruh sini, cari gambarnya karena dialog biar tidak monoton hanya pertanyaan simpel saja. Ini terus kita open, kita save. Nah, sudah muncul ya. Sekarang kita pilih jawabannya. Simpel-simpel aja nih pertanyaan. Kemudian pilih ini lagi, yang lain decline, terus selanjutnya cancel. Kita taruh sini, kemudian kita copy, kita taruh sini. Nah, sudah. Sekarang kita pilih jawaban yang benar. Based on the dialog, the UNCT bla 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 please invitation. Kata kalimatnya di sini kan ada sure kayak gitu, maka menerima ya. Nah, oke. 3 sudah. Oke, kita lanjutkan sekarang ke pertanyaan nomor 4. Gimana nih? Oh, modelnya dialog ya. Kalau modelnya dialog berarti cukup pakai yang kayak gini ya, pilihan gandanya yang ini, benar ya, pilihan ganda seperti ini ya, tapi pakai picture nanti ya, sama ya. Oke, kita cek ini tadi sudah dibuat mana tadi. Nah, oh ya sudah. Berarti ini cari di sini, Dimas ini ya. Kita buka di sini gambar, terus kemudian dialognya tadi ini nih, Dimas, dimasukkan di sini, kita save.
Nah, muncul seperti ini. Mudah-mudahan nanti terbaca nih di anak-anak. Kemudian pertanyaannya ditaruh di sebelah sini. Terus kita pilih opsinya. Nah, ini agak panjang ini karena dialog nih. Tapi tetap misalnya 30 detik cukup, diperkirakan saja karena ini kan berkompetisi biar ramai, biar deg-degan gitu. Kalau misalnya 30 detik Pak, ini wah kurang ini Pak, kira-kira tambah saja menjadi berapa ya, 45 detik misalnya, disesuaikan yang ada di sini ya, karena mau nambah 35 detik juga tidak ada di sini bilangnya, menjadi 45 detik biar agak lama. Kemudian pertanyaannya, where will the speaker meet tomorrow? Coba kita lihat tadi apa ya jawabannya. Parisewu restoran, berarti restoran ini ya jawabannya. Nah, sudah hijau. Oke, lanjut. Sekarang yang ke-5, yang terakhir, pilihan ganda. Ini masih sama ya tagnya, berarti gambarnya kan masih sama nih, Dimas nih. Kemudian kita save. Kalau kita sudah save, kemudian cari pertanyaannya nih, what can we conclude, apa yang kita simpulkan. Kita klik di sini, kemudian pilihan gandanya dipindah menjadi sini, kemudian ini juga dipindah, blok, copy, kemudian di sini. Nah, apa ini jawabannya tadi? Pertanyaannya, would you like to have, berarti Dimas mengundang Yuda ke perayaan saudaranya ya. Oke, yang ini, yang ini. Oke, jika sudah nih, tadi kan sudah ada materi, sudah ada kuisnya juga, kita klik ini ya, kita klik menyimpan. Nah, ketika kita klik menyimpan, maka kita diminta untuk memberikan apa ini, image atau gambar. Tadi kalau kita pencet atau klik ini, klik ini, kita kan cari filenya itu di komputer ya, atau di laptop yang sudah ada file-filenya. Kalau kita mau mencari dari internet, tinggal ketik aja misalnya sini ya, temanya tuh inviting kayak gini, ketik aja inviting, kemudian di search, nanti akan secara langsung akan kayak gini nih, akan mencari gambar yang sesuai dengan kata pencarian inviting ya. Misalnya ini, nah, kita masukkan ya, masukkan seperti ini. Ini tadi ya English, oke. Kemudian ini kelasnya dicari karena materi kelas 8 ya, kita pilih 8. Ini kelas 8, oke. Kalau sudah kita simpan seperti ini. Nah, kita masih proses. Nah, kalau sudah jadi maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, ketika kita ingin menampilkan ke anak-anak, maka yang kita lakukan adalah dengan mengklik ini ya, mulai pelajaran langsung. Nah, di sini bisa kita atur ya settingnya ya. Nih, pilihan jawab ini defaultnya. Jadi kalau misalnya peringkatnya mau tidak dimunculkan ya tinggal diklik sini. Kalau posisinya seperti ini berarti nanti otomatis ketika siswa menjawab, misalnya ada siswa 10, kemudian yang benar, yang tercepat akan otomatis di atas, termasuk pilihan jawabannya. Jadi ketika anak-anak lihat sampingnya, loh, pilihan gandanya kok beda gitu, karena di dalam settingannya di sini defaultnya itu acak, kemudian juga musiknya, nah, musiknya juga sudah
bunyi secara otomatis. Oke, setelah itu kita klik lanjutkan. Tampilannya akan seperti ini. Nah, agar siswa bisa mengaksesnya, maka kita meminta siswa untuk membuka HP-nya ya. Jadi kita akan meminta siswa nih, coba saya akan contohkan misalnya kayak gini. Kita minta siswa untuk mengetik di Google di HP-nya ya. Biasanya kan ada Google atau Chrome itu, menulis join myquiz.com, kemudian klik for student quizzes di HP-nya ya. Selanjutnya nanti akan muncul masukkan kode game. Maka kita masukkan yang ini. Kita minta anak-anak masukkan yang ini, kodenya ini 309617. Kemudian di HP-nya anak-anak diklik masuk sebuah game, klik. Selanjutnya mereka harus menulis nama siswanya, misalnya kayak gitu ya. Misalnya siswanya bernama Heru Jatmiko misalnya. Ditulis, kemudian setelah itu diklik mulai. Maka akan muncul di sini nih. Nanti kalau siswa misalnya di kelas ini ya, karena berangkatnya 50%, katakanlah 15, kita akan cek dulu, ternyata kok baru 2 anak, ternyata yang 13 tidak bawa HP ya tidak bisa. Coba saya juga akan membuka ini, misalnya membuka yang lain ya, misalnya ya, pakai yang ini ya. Tadi ya join, nah ini sudah ada di sini. Terus ini yang pertama ini kayak gini ya tampilannya di laptop ya. Terus masukkan kodenya, kita tuliskan tadi ya 309617. Kemudian klik gabung. Nah, ini kita tulis misalnya Siti Rahmawati, dan kita mulai. Nah, secara otomatis nih punya guru nih seperti ini, akan muncul nih 2 nama tadi, Heru Jatmiko sama Rahmawati. Ketika kita sudah siap untuk presentasi, maka kita klik ini, guru klik mulai ya, di adminnya berarti. Maka nanti tampilannya di siswa ini sama nih, kita melihatkan seperti ini. Nah, sama ini punyanya Rahmawati tadi seperti ini. Nah, misalnya kita mengajar ya inviting. Oke, jadi we are going to discuss to talk about inviting. Kita hari ini akan membicarakan tentang inviting atau mengajak atau mengundang. Kita jelaskan sama anak-anak tujuan pembelajaran kita. Students are able to identify kinds of expression, to invite and respond them accurately after practicing some dialogue. Jadi misalnya tujuan pembelajarannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Kita menjelaskan ya, ada materi ya. Oke. Pay attention to the sentences in bold. Nah, ini ada yang keliru tadi ya. Ini harusnya kan bagus ya, di sini bagus. Oh, sorry. Ini harusnya ini. Di sana dialog ini antara Kinanti sama Bagus, seperti ini. Where are you going, Bagus? I'm going to the canteen. Would you like to join? No, thanks. I'm full. Okay, I'm leaving now. Kemudian dialog yang kedua, Laras sama Fikri. Nih, dialognya seperti ini. Nah, nanti bisa dijelaskan, guru menjelaskan, atau mungkin dibaca bareng-bareng dulu juga, it's okay kayak gitu. Setelah itu nih ada kesimpulan kayak gini, the sentences would you like to join nih, yang dicetak tebal nih ya. Ini kan guru menjelaskan dulu materinya tentang inviting ya. Kemudian let's go to a computer fair. Set to invite someone ya. Jadi yang namanya would you like to join atau kalimat let's go to a computer fair itu
bisa digunakan untuk mengundang, mengajak seseorang kemana, karena temanya ini tadi kan di kantin, maka ya pergi ke kantin. Kemudian dialog 2 karena mengajaknya pergi ke pameran komputer, ya visit a computer fair. Ini adalah ungkapan yang bisa digunakan dalam rangka to invite someone, untuk mengajak atau mengundang seseorang. Kemudian responnya, misalnya nih, kalau setuju kita yang mengatakan oke, I'd love to go. Oke, sip, kayak gitu ya. Is set to accept invitation. Jadi ketika kita menerima undangan, kita bisa mengatakan, menerima ajakan, kita bisa mengatakan oke, I'd love to. Sementara when we decline or refuse invitation, we may say no thanks, nggak, oke, I am full, karena tadi diajak ke kantin, kemudian sudah kenyang, maka bisa mengatakan no thanks, I am full. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Nih, ini penegasan nih. Tadi ketika sudah menjelaskan, kemudian dijelaskan kembali tentang ungkapan inviting, bagaimana cara kita mengajak orang lain, mengundang orang lain ke sebuah tempat kayak gitu. Kemudian bagaimana cara kita menerima ajakan atau undangan tersebut, dan juga bagaimana cara menolaknya dijelaskan di sini. Misalnya ini contohnya, kita pakai kata let's, kita pakai would you go, kita pakai why don't you join. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang kita bisa gunakan untuk invite someone. Jika kita misalnya kita menyampaikan kepada anak-anak setuju atau menerima undangan tersebut, kita bisa mengatakan sure, I'd love to, good idea, dan lain-lain. Mesti ada banyak lagi ungkapan ya, kita cari yang simpel-simpel dulu. Kemudian bagaimana cara menolaknya, ya kita mengatakan sorry, I'd love to, but I bla 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 bla, kayak gitu adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menolak ajakan seseorang. Kemudian tanyakan sampai sini, tanyakan sama siswa-siswa. Oke, student, any question related to our topic today, kayak gitu. Ketika sudah, berarti oke. Untuk mengecek pemahaman kalian mengenai materi inviting, Bapak akan memberikan kuis ya untuk kalian kompetisikan. Oke, sekarang kita akan lihat slide selanjutnya. Siap ya? Itu. Are you ready? Oke, yes. Sudah siap, maka kita klik selanjutnya. Nah, maka otomatis akan muncul ini ya. Nah, ketika yang satu belum menjawab, maka masih kayak gini, dan di HP pasti akan muter-muter karena sistemnya harus keduanya menjawab. Maka di sini harus jawab dulu nih, misalnya. Nah, seperti ini ya, muter-muter kayak gini ya. Nah, sudah. Oke. Berarti sini all done. Nah, ini ya skornya Heru sama Siti. Ternyata dua siswa ini keduanya menjawab benar. Ini sekaligus kuncinya kan di sini kan, karena benar. Tidak ada yang menjawab ini, tidak ada yang menjawab ini, dan tidak ada yang menjawab ini. Oke, kita lanjutkan sekarang yang selanjutnya. Ini kalau di tampilan guru tidak kelihatan ya, kalau di siswa pasti kelihatan. Menerima undangan. Oke. Terus ini dikerjakan sebisanya aja ya, misalnya gini, kayak gini. Oh, ternyata salah. Misalnya kayak gitu, pasti kelihatan di tempatnya siswa. Nah, seperti ini punyanya guru, nanti akan lihat. Nah, baru akan lihat nanti rekapannya. Nah, ternyata satu siswa, karena yang ikut kuis itu kan dua siswa. Satu siswa menjawab ini, yang hijau ini berarti benar. Kemudian satu siswa menjawab let's go out. Salah berarti, karena jawaban yang merah ini adalah salah. Oke,
Kita lanjutkan lagi sampai dengan nomor 5. Oke ya, kita lihatkan dulu yang ini dulu ya. Nah, ini skornya. Terus kemudian analisisnya di sini nih. 2 siswa menjawab benar kayak gini. Tidak ada yang memilih decline, cancel sama refuse. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, ini ya 2 siswa menjawab at restaurant. Kemudian kita lanjutkan lagi soal yang terakhir. Ini ya posisinya kalau Rahmawati belum menjawab masih kayak gini, kalau sudah kayak gini pasti tepat. Nah, all done, berarti semuanya sudah mengerjakan. 2 siswa ini kita lihat. Nah, oke, jadi seperti ini kita akan lihat nih ya. Nah, ini 2 siswa menjawab benar. Setelah ini selesai di soal itu, kita bisa melihat ini ya, melihat tampilan pertanyaan juga bisa semacam ini. Kalau ini mau full kayak gini, mau di close kayak gini. Kemudian kalau pengen selanjutnya ya kita akhiri sesi ini ya, kita klik next. Kemudian ini slide terakhir, apakah Anda ingin mengakhiri? Ya, misalnya ini. Nah, setelah ini kita bisa melihat laporannya nih. Laporannya seperti apa? Kita akan melihat laporannya. Ini kita close dulu. Nah, nih kalau kita ingin menilai, membuat penilaian, misalnya dimasukkan ke dalam penilaian, ini kita lihat ini yang di poin sini ya. Berarti si siapa ini tadi, Rahmawati, atau di Wibu channelnya tadi, dia hanya dapat nilai 80 saja. Sedangkan kalau kita bermain kuis, terletak di sini scoringnya. Nah, ini kita mau lihat pertanyaannya, lihat bisa, keseluruhan bisa, nih salahnya di nomor berapa, seperti ini kita bisa klik keseluruhan. Ternyata Siti Rahmawati tadi salahnya di nomor 2. Kemudian kalau kita ingin mengunduh ya tinggal klik unduh saja. Ketika kita ingin mencetak tinggal klik, kemudian dijadikan PDF ya, klik seperti ini. Kemudian nih PDF kita save kayak gini. Ini tempatnya di mana ya, di inviting misalnya. Kita save. Kemudian kita buka filenya di inviting di sini. Nah, seperti ini nilainya. Nih, akurasi ini berarti masuknya nilainya. Soal 5 benar semua, soal 5 salah 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk yang kuisis yang pelajaran ini. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.